Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Fania dengan BP 2413022. Saya berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Alkana dari mata kuliah Kimia Organik Biomasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Selanjutnya ada beberapa sifat fisik dari alkana. Yang pertama, alkana adalah senyawa nonpolar dengan gaya antar molekulnya adalah gaya van der Waals, sehingga titik lebur dan titik didih alkana lebih rendah dari senyawa polar dengan berat molekul yang sama. Yang kedua, alkana dengan 1-4 atom karbon seperti metana, etana, propana, dan butana pada temperatur kamar berwujud gas. Yang ketiga, alkana dengan 5-17 atom karbon berwujud cair pada temperatur kamar. Yang keempat, alkana dengan atom karbon lebih dari 17 berwujud padat pada temperatur kamar. Yang terakhir, alkana tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya, ada tabel rumus struktur molekul beberapa alkana. Kolom pertama menyatakan jumlah atom C, kolom kedua rumus kimia, dan kolom ketiga nama senyawa. Jika jumlah atom C-nya 1, maka rumus kimianya CH4 dan nama senyawanya metana. Jika jumlah atom C-nya 2, maka rumus kimianya C2H6 dan nama senyawanya yaitu etana. Jika jumlah atom C-nya ada 3, maka rumus kimianya yaitu C3H8 dengan nama senyawa propana. Dan jika jumlah atom C-nya 4, maka rumus kimianya C4H10 dengan nama senyawa butana. Begitu juga dengan pembacaan jumlah atom C5 sampai 10. Jadi rumus umum molekul alkana itu adalah CnH2n+2. Selanjutnya ada tata nama alkana. Ini merupakan bagian penting dari penulisan nama alkana dengan aturan IUPAC. Yang pertama, nama alkana bercabang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama di bagian depan yaitu nama cabang, yang bagian kedua di bagian belakang yaitu nama rantai induk. Rantai induk adalah rantaian terpanjang dalam molekul. Yang ketiga, cabang diberi nama alkil. Yang keempat, posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan penta. Yang keenam, cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Contoh, etil ditulis terlebih dahulu daripada metil. Contohnya seperti 2-metilbutana. Kenapa 2-metilbutana? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Sesuai dengan aturan IUPAC tadi, yang pertama tentukanlah rantaian terpanjang atau rantai induknya terlebih dahulu. Lalu beri angka yang dekat dengan cabang. Setelah itu bulatkan bagian cabangnya agar tidak keliru yang mana rantaian induk dan mana rantaian cabangnya. Karena bagian rantai induknya ada 4C, maka itu dinamakan butana. Kemudian cabangnya ada C-nya ada 1, maka itu dinamakan metil. Kenapa di sini ada angka 2? Itu karena posisi cabangnya berada di nomor 2. Makanya diberi nama 2-metilbutana. Dan yang terakhir yaitu kegunaan dan dampak dari alkana. Kegunaannya yang pertama, senyawa golong alkana ini digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua, propana dan butana digunakan sebagai LPG. Yang ketiga, pentana dan oktana digunakan sebagai bahan bakar bensin. Yang keempat, isoktana dan heptana digunakan dalam pengukuran angka oktana bensin. Yang kelima, nonana hingga heksadekana digunakan sebagai minyak bakar, minyak diesel, bensin, dan avatur bom camp. Yang keenam, alkana dengan atom karbon antara 16-35 digunakan sebagai minyak oli dan lilin parafin. Dan yang terakhir, alkana dengan atom karbon lebih dari 35 digunakan sebagai bitumen aspal. Dampaknya seperti metana dapat meledak jika bercampur udara menghasilkan gas rumah kaca. Alkana cair mudah terbakar jika bercampur udara. Pentana, heksana, heptana, dan oktana merupakan neurotoksin dan berbahaya terhadap lingkungan.